Ayo, kalau dilihat-lihat kan pekerjaan kamu ini sebagai selebritis ya, maksudnya harus kerja di depan layar gitu. Orang seperti kamu ini masih mau ke pasar tradisional nggak sih untuk belanja gitu? Biasanya kan banyak yang males tuh kan artis-artis ke pasar tradisional. Tapi yang namanya ibu-ibu ya kan tetap dong ibu itu carinya yang murah yang bisa ditawar gitu. Kalau ke swalayan kan kita nggak bisa ditawar semua harganya pakai barcode ya kan. Nah kalau ke pasar itu kita bisa ngotot-ngototan. Jadi ke pasar memang nggak sering tapi ya. Jangan salah istriku ke minimarket aja masih bisa ditawar loh. Berarti sama kayak si Oki ya kamu ya, suka banget sama pasar. Jadi si Oki ini cinta sama pasar yang pemirsa. Meskipun jauh-jauh main ke Maumere, tetap dia milihnya pasar. Luar biasa loh Oki ini ya. Dia kemana aja, ke daerah mana aja mainnya tetap ke pasar. Tapi dia nggak ada niatan untuk jadi preman pasar? Enggak. Memang ya? anak pasar, memang anak pasar ya. Nah tapi kalau nggak salah Oki ini ke pasar untuk beli bahan, mau bikin kue lekun ya? Kue lekun ya, itu betul? makanan khas Flores. Iya betul, kalau nggak salah kue lekun namanya ya. Langsung aja kita lihat ya seperti apa kue lekun ini. Silakan, Oki. Selamat pagi. Hiruk pikuk suasana, keceriaan masyarakat bertegur sapa, dan seni menawar, ya, bagi saya pasar tradisional selalu menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pasar Alok Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur. Ini ada yang unik di Maumere, kalau biasanya mama-mama ini pergi ke pasar 1 minggu sekali dan harus nungguin gasano atau alat transportasi yang dari gunung nanti membawa kita ke kota. Nah ini kurang lebih 10 menit lagi dia datang, dan sampai di ujung sana. Tunggu aja ya mamanya di sini ya. Iya. Nah, ini dia Gasano, alias truk pengangkut penumpang dan barang hasil panen. Saat hari pasar seperti ini, Gasano selalu penuh sesak. Kendaraan ini didesain layaknya bus berkapasitas 40 orang. Besar kan? Tak kenal usia, tua muda, semuanya bercampur dalam Gasano ini. Nggak perlu takut kepanasan juga pemirsa, karena Gasano dilengkapi juga dengan AC, alias angin cepoi-cepoi. Pengguna jasa transportasi ini kebanyakan masyarakat desa yang tinggal di area pegunungan. Setiap minggu mereka turun ke kota untuk membeli keperluan sehari-hari atau menjual hasil panen dari kebun mereka. Truk ini beroperasi mulai dari jam 7 pagi dan akan kembali pada pukul 3 sore. Jarak pasar dari desa terjauh kira-kira bisa ditempuh dalam waktu 3 jam pemirsa. Sesekali truk berhenti di beberapa titik untuk menurunkan penumpang atau barang dagangan yang akan dijual ke penampung. Nah, selain pasar, biasanya pusat pemberhentian itu ada di terminal antar kota. Mereka ini biasanya mau berkunjung ke tempat saudaranya yang ada di kota lain. Oke, Mama, mau turun di sini ya, hati-hati Mama ya. Saya mau ke pasar lagi. Here we go. Wih, rame banget pemirsa. Di Pasar Alok ini kita bisa bertemu mulai dari penjual binatang ternak hingga pakaian. Wah, lengkap ya. Kebetulan saya ada tugas untuk membeli bahan-bahan pokok titipan saudara saya di Maumere nih. Kita belanja dulu yuk, siapa tahu ketemu juga sama yang manis-manis. Dari kejauhan perhatian saya tertuju pada mama-mama yang sedang menjajakan bahan-bahan untuk nyirih. Malum saja, menyirih merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan para mama ini setiap hari. Selain sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang, nyeri atau nginang ini dipercaya masyarakat bisa membantu mencegah pendarahan pada gusi loh. Mama di bibir bergetar ya. Tapi ini memang benar loh pemirsa, kalau orang Maumere nggak nyiri pagi-pagi, bibirnya nggak bisa ngebuka. Ya Mama ya. Plus ini nanti bisa punya khasiat. Giginya makin kuat sama bibirnya merah. Bagus ya. Aduh, karena ini kali pertama saya nyiri, efek yang ditimbulkan buah pinang dan kapur sirih tadi membuat pusing pemirsa. Dengan cara digigit seperti ini, dipercaya bisa menghilangkan efek dari buah pinang. Jalan-jalan keliling pasarnya sudah. Bahan-bahan pesanan saudara saya juga sudah ada di tangan. Let's go, kita kembali ke tempat saudara saya pemirsa. Nah ini nih pemirsa, kue lekun atau kue yang berbahan dasar dari beras hitam. Yang biasa bikin kue lekun ini adalah masyarakat adat yang tinggal di pegunungan ya Mama ya. Iya. Suasananya sejuk banget loh, pas banget nih kalau kita masak-masak di sini ya. Oke Mama, ditumbuk. Kue lekun, jajanan tradisional suku tradisional di NTT yang disebut Tanah Ai ini menjadi favorit.
Terlebih pada saat upacara adat atau proses kirim balis, yakni proses antar seserahan untuk pengantin. Beras hitam yang sudah direndam semalaman selanjutnya kita tumbuk di dalam nuhun atau lesung sampai benar-benar halus pemirsa. Setelah beras yang ditumbuk tadi sudah cukup halus, selanjutnya saring kembali untuk memastikan berasnya sudah tertumbuk secara halus dengan sempurna. For your information, zaman dahulu pembuatan kue lekun hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja loh. Syarat bagi orang yang hendak membuat kue lekun harus membersihkan dirinya terlebih dahulu dari segala macam rasa benci dan dendam dengan orang lain. Singkat kata, hanya orang yang berhati mulialah yang boleh membuat makanan ini. Seperti saya ini pemirsa. Sip, setelah menumbuk, saya dan mama-mama ini pindah ke proses parut kelapa pemirsa. Barulah setelah semua kelapanya sudah diparut, tinggal kita tambahkan air dan buat santannya. Diperas sampai keluar Mama sarinya ya. Nah, kalau di Flores ini santannya ini dicampur sama pandan. Biar aroma wanginya tuh semakin mereka keluar ya Mama. Untuk menciptakan rasa manis pada kue lekun, gula pasir yang sudah disiapkan tadi dilarutkan ke dalam air panas. Barulah semua bahan dicampur menjadi satu. Mulai dari beras hitam, santan, cairan gula, dan jangan lupa tambahkan margarin untuk menambah cita rasa gurih dan tekstur kuenya melekat sempurna. 1, 2, 3. Nah, udah penuh ya Mama ya. Nah, ini cara membuat adonan kue lekunnya juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh terlalu cair, sama ngisinya pun nggak boleh terlalu sampai penuh karena nanti keduanya bisa bikin meluber isinya waktu dibakar. Pas ya Mama ya. Satu persatu adonan kue lekun sudah terisi secara penuh di dalam cetakan bambu. Sepintas, proses pembuatan kue lekun ini mirip dengan proses pembuatan makanan lemang ya pemirsa. Yuk, kita taruh bambu-bambu ini di atas batang pisang. Oke, saatnya proses pembakaran kue lekun. Sebenarnya, kue lekun asli milik masyarakat Tanah Air dimasak tidak melalui proses pembakaran. Tapi bagi masyarakat Iwan atau Krowe, mereka terbiasa untuk mengolah kue lekun dengan cara dibakar atau dikukus. Nah, ini nih, kita udah nunggu 1,5 jam buat manggang bambunya tadi. Sekarang tinggal diambil aja ya Mama. Oke, satu-satu hati-hati ini. Eits, jangan lupa Jo, kita belah dulu bambunya untuk mengeluarkan kuenya. Hai, cantik sekali warna kue ini. Dominasi warna keunguan membuat kue ini semakin sedap dipandang, maupun dimakan pastinya. Biasanya kue yang baru saja matang ini tidak langsung disantap begitu saja pemirsa. Tekstur kue akan lebih sempurna jika dimakan ketika dingin. Ya, selain tekstur lebih sempurna, biar lidah saya juga nggak melepuh karena kena panas. Mari Mama, Papa, Om, silakan semuanya dimakan, diambil ya. Kue lekun paling mantap jika ditemani secangkir kopi hangat. Sungguh perpaduan yang sempurna antara rasa manis kue dengan kopi hitam. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Maumere, Nusa Tenggara Timur.